Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Masih tetap dalam klaster 8 perlindungan khusus. Kali ini kita akan fokus membahas anak-anak yang berasal dari suku minoritas. Anak-anak ini banyak tersebar di berbagai kepulauan Indonesia, terutama di daerah perbatasan, daerah terluar, atau mereka-mereka yang ada di pedalaman-pedalaman. Ada yang di pedesaan. Mereka ini harus dipastikan terlindungi. Terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Dan paling utama, mereka juga terlindungi dari kelompok-kelompok yang memanfaatkan mereka karena di daerah mereka memiliki banyak sumber daya alam yang akhirnya bisa saja anak-anak ini dilibatkan oleh kelompok-kelompok kriminal. Ada juga yang memanfaatkan mereka untuk menjadi kelompok bersenjata. Untuk itu kita harus pastikan anak-anak kita ini terlindungi. Untuk itu Kementerian Sosial dan Badan Perbatasan ini memastikan mereka mendapatkan layanan. Lalu selanjutnya, ini yang menjadi penting juga, kita harus menghormati mereka, terutama untuk menggunakan bahasa, menghidupkan budaya mereka, dan agama dan kepercayaan yang mereka miliki. Ini menjadi penting juga agar mereka tetap mencintai suku bangsanya. Misalnya terkait dengan bahasa, ini menjadi penting. Jangan sampai mereka kehilangan penutur bahasa mereka. Dan khawatirnya yang menjadi kekayaan Indonesia itu adalah salah satunya bahasa ini bisa hilang. Untuk itu kita harus melindungi mereka dan menghormati bahasa mereka agar mereka tetap percaya diri menggunakan bahasa-bahasa mereka. Kemudian yang menjadi penting juga, hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas ini dipastikan hak atas kelangsungan hidup menjadi penting. Untuk itu kita harus memastikan aparat negara, terutama yang berada di daerah-daerah perbatasan, pedalaman, lalu pegunungan, lalu di hutan-hutan. Masih ada juga hutan-hutan di beberapa daerah di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Kepulauan Maluku, lalu ada juga di Papua. Ini mereka harus dipastikan terhindar dari kekerasan. Untuk itu mereka harus dilindungi. Dan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Yang kedua, hak anak atas layanan kesehatan. Imunisasi, pemeriksaan kesehatan, penyediaan pos-pos kesehatan keliling,
Ini juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dan juga ada beberapa aktivis. Ini kalau bisa tetap kita pastikan berlanjut, dan anak-anak dari kelompok-kelompok minoritas ini harus tetap terpastikan mereka tumbuh. Untuk itu layanan kesehatan menjadi penting, terutama membantu sejak dari awal bundanya hamil. Ini juga harus ada kontrol. Meskipun banyak kita dengar kemampuan mereka untuk menjaga ini tinggi, tapi negara harus memastikan bagi kita yang ada di daerah perkotaan, pedesaan yang tidak masuk ke kelompok minoritas ini, ayo kita sama-sama menggalang kekuatan, menggalang dukungan agar kita ambil bagian dan mendorong pemerintah untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan hak-haknya, terutama untuk layanan kesehatan. Untuk mendapatkan layanan kesehatan otomatis harus didukung oleh transportasi, sarana prasarana pendukung. Berarti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan juga perlu membantu proses-proses kerja dari Kementerian Sosial. Begitu juga dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdesaan. Yang selanjutnya, kita harus memastikan hak anak atas pendidikan. Nah, pendidikan ini yang perlu menyesuaikan diri, terutama memastikan bahasa mereka tetap berkembang. Kita beruntung negeri ini telah menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Meskipun ada di daerah pedesaan itu orang bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu, ini menjadi kekuatan. Tapi para pendidik atau para pendamping harus memastikan bahasa anak-anak ini tetap berkembang. Berarti penyediaan fasilitas pembelajaran ini perlu menyesuaikan diri, menggunakan bahasa-bahasa mereka, lalu menghargai budaya mereka, dan otomatis kepercayaan dan keyakinan mereka. Ini juga harus kita pastikan. Dan kenapa pasal ini dia cross cutting, ada di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ada di klaster hak sipil dan kebebasan, karena untuk memastikan identitas dan adanya registrasi, lalu informasi layak anak, kemudian klaster keenam kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk memastikan layanan kesehatan, dan yang paling utama itu adalah klaster 7 pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Ini mereka juga harus benar-benar. Untuk itu, ayahanda dan bunda yang beruntung, ayo kita bantu bersama-sama dan kita ceritakan kepada anak-anak kita bahwa ada saudara-saudara atau ada teman-temannya yang berada di daerah perbatasan, pedalaman, dan pegunungan yang perlu mendapat support, dukungan dari kita semua, sehingga mereka mendapatkan haknya seperti anak-anak yang ada di perkotaan dan di pedesaan yang sudah merdeka mendapatkan fasilitas-fasilitas dari negara. Sedangkan yang mereka ini masih berjuang. Untuk itu kita mengirimkan surat kepada presiden supaya warga negara yang ada di daerah-daerah perbatasan, pegunungan, dan hutan-hutan itu mendapatkan layanan yang sama, terutama kelangsungan hidup, kemudian akses
kesehatan, pendidikan, dan yang paling penting mereka terlindungi, tidak dieksploitasi oleh kelompok-kelompok yang mencari keuntungan, dan yang terakhir harkat martabat mereka dijunjung tinggi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Demikian, semoga topik ini menarik untuk kita bahas lanjut. Silakan ayahanda dan bunda melakukannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.